Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi inventory, di mana inventory ini merupakan salah satu akun yang tersaji di laporan posisi keuangan serta di laporan laba rugi sebagai salah satu dasar perhitungan harga pokok perolehan. Tujuan dari pembelajaran ini itu yang pertama ada 3 komponen utama yang akan dibahas, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode pencatatan, dan yang ketiga penyajian serta pengungkapan di dalam laporan keuangan. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan, berkaitan dengan definisi dari persediaan itu sendiri, di mana persediaan menurut PSAK 14 adalah aset yang memiliki kriteria sebagai berikut, sehingga jika aset tersebut memiliki 3 kriteria, maka aset tersebut diklasifikasikan ke dalam akun inventory. Yang pertama, aset tersebut tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Jadi di sini perusahaan memproduksi atau membeli suatu barang dan berniat, dan barang tersebut berniat akan dijual kepada pihak lain, meskipun tanpa melihat umur manfaatnya, baik itu masa manfaat dari barang tersebut dalam jangka waktu pendek ataupun dalam jangka waktu panjang. Namun jika barang tersebut sudah memang menjadi kegiatan utama untuk dijual oleh perusahaan, maka barang tersebut masuknya ke inventory. Contohnya perusahaan Daihatsu memiliki melakukan jual beli di kendaraan, sehingga kendaraan yang dijual oleh Daihatsu baik motor ataupun mobil itu diklasifikasikan ke dalam inventory. Namun mobil yang digunakan oleh Daihatsu untuk mengirimkan barang dagangannya dari perusahaan kepada konsumen itu diklasifikasikan ke dalam aset tetap sebagai kendaraan, bukan ke dalam inventory, karena satu jenis barang tapi tujuannya berbeda, itu maka pelaporannya pun berbeda. Barang yang pertama mobil digunakan untuk dijual, maka mobil tersebut masuk ke inventory. Namun untuk yang kedua, itu mobil digunakan untuk mengantarkan barang, maka mobil tersebut masuk ke aset tetap. Lalu kriteria yang kedua yaitu tentang dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Jadi barang-barang yang sudah masuk ke dalam proses produksi atau biasa tersebut barang dalam proses, itu masuk juga ke dalam perhitungan persediaan. Contohnya ketika Daihatsu ingin menjual 1 unit mobil, itu kan pasti sudah utuh. Namun pada proses pengerjaan dari mulai pemasangan ban, pemasangan jok, nah jika mobil tersebut masih belum selesai, masih dalam proses, meskipun belum selesai dikerjakan, maka semua yang melekat di dalam mobil yang belum jadi itu tetap masuk ke dalam perhitungan persediaan, karena nantinya si mobil yang belum menjadi tersebut ketika sudah jadi pada akhirnya akan dijual, sehingga barang dalam proses masuk ke dalam inventory. Lalu yang ketiga, barang dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan. Jadi seperti yang tadi contoh kan, Daihatsu dalam produksi suatu mobil pasti membeli bahan-bahan baku seperti membeli ban, membeli jok, membeli kaca, membeli setir, spion, dan seterusnya. Nah, semua bahan baku yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu produk, dalam hal ini mobil, maka disebutnya itu sebagai inventory. Bahan baku masuk ke inventory. Nah, di sini ada perbedaan antara inventory di perusahaan dagang dengan inventory di perusahaan manufaktur. Bedanya, kalau perusahaan dagang itu biasanya perusahaan membeli suatu barang, lalu perusahaan tersebut menjual kembali kepada konsumen. Nah, barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dari supplier itu masuk ke perusahaan masuk ke inventory dalam bentuk wujud. Contohnya koperasi membeli atau
Supermarket menyetok seperti rinso, deterjen, makanan, minuman dari berbagai macam jenis. Nah, barang-barang yang dibeli oleh supermarket tersebut, contohnya saya ambil itu di Carrefour. Nah, itu semua produk yang ada di Carrefour itu kan dia hanya membeli barang yang sudah jadi dari perusahaan. Nah, barang-barang yang belum terjual itu masuk ke inventory. Nah, Carrefour termasuk ke dalam perusahaan dagang karena dia hanya membeli barang jadi lalu dia langsung menjual kembali kepada konsumen. Nah, berbeda dengan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur itu dia tidak hanya membeli barang yang sudah jadi lalu langsung dijual, melainkan perusahaan tersebut membeli dulu bahan-bahan baku dari mulai bahan yang paling rendah, terus diproses, lalu setelah diproses juga di packing, setelah di packing langsung dijual. Nah, tahapan-tahapan yang dilalui oleh perusahaan tersebut dari mulai membeli bahan baku lalu bahan baku diproses sampai terjual itu termasuk ke dalam kegiatan manufaktur. Nah, semua barang yang dalam proses produksi di perusahaan tersebut masuknya ke dalam inventory. Biasa kita sebut yang pertama persediaan barang jadi, persediaan yang sudah siap untuk dijual. Yang kedua persediaan barang dalam proses, seperti yang tadi mobil yang belum jadi itu masuknya ke dalam persediaan barang dalam proses. Lalu yang ketiga persediaan bahan baku. Lalu untuk pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan permasalahan yang sering ditemui oleh perusahaan ketika berkaitan dengan persediaan. Nah, ini ada perlakuan akuntansi ketika ada aturan akuntansi dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan inventory. Nah, untuk permasalahan pokok yang biasa ditemui di perusahaan berkaitan dengan inventory, itu yang pertama adalah menentukan kuantitas. Kapan sih perusahaan harus mengakui barang tersebut sebagai inventory? Apakah ketika perusahaan sudah memesan barang dari perusahaan orang lain itu sudah menjadi inventory, atau perusahaan akan mengakui inventory tersebut ketika sudah sampai, atau bagaimana? Jadi kapan sih perusahaan akan mengakui barang tersebut sebagai inventory? Nah, untuk menentukan jumlah barang yang diakui perusahaan ketika akan membuat laporan keuangan, itu ada beberapa metode yang bisa dijadikan dasar bagi kita dalam menentukan unit yang harus kita akui sebagai inventory dalam periode tertentu.